Halo, selamat datang kembali di channel atau di podcast Nom Baca. Kita lanjut dengan buku Positive Action Plan, 365 kutipan inspirasional untuk menciptakan kesuksesan setiap harinya, karya Napoleon Hill. Kita masuki bulan keempat atau bagian 4, yakni bulan April, dengan tema tentang mencapai tujuan. Apa yang disebut orang dengan ramalan yang menjadi kenyataan adalah ketika sesuatu terjadi karena kita percaya hal itu akan terjadi. Bagian 1. Anda bisa melakukannya jika Anda percaya Anda bisa. Apa yang disebut orang dengan ramalan yang menjadi kenyataan adalah ketika sesuatu terjadi karena kita percaya hal itu akan terjadi. Pikiran dibentuk sedemikian rupa sehingga secara pasti berusaha mengubah apa yang terus-menerus kita pikirkan menjadi kenyataan. Banyak dari kita yang tidak akan pernah menyadari potensi luar biasa yang kita miliki, karena kita tidak mau percaya bahwa kita dapat menyelesaikan pekerjaan yang menurut orang lain itu mustahil. Pekerjaan-pekerjaan yang mustahil memerlukan usaha lebih keras dan konsentrasi yang lebih besar. Akan tetapi, bila semuanya telah selesai dikerjakan, ganjarannya baik fisik maupun keuangan, serta dengan usaha-usaha yang telah dikeluarkan. Mungkin Anda tidak dapat mencapai semua yang Anda inginkan, tapi Anda tidak akan menyelesaikan apapun kecuali Anda percaya Anda bisa. 2. Anda akan mempercayai apapun yang sering Anda katakan pada diri Anda, bahkan jika yang Anda katakan itu tidak benar. Jika Anda terus mengulang apa yang Anda katakan pada diri Anda sendiri berkali-kali, pikiran bawah sadar Anda pada akhirnya akan mulai menerima sebagai fakta. Ketika perkataan Anda itu telah diterima sebagai fakta oleh pikiran bawah sadar Anda, ia akan berusaha untuk mengubah pikiran tersebut menjadi kenyataan. Anda dapat mengambil keuntungan akan hal itu dengan memprogram pikiran Anda untuk memikirkan pikiran-pikiran positif. Gunakan motivasi dan peneguhan diri untuk membujuk pikiran bawah sadar Anda bahwa Anda sanggup mengerjakan apapun. Ulangi motivasi diri beberapa kali sehari sampai menjadi reaksi otomatis untuk mengingat hal positif di saat Anda mulai meragukan diri Anda. Gantikan kata saya tidak bisa dengan saya akan. 3. Jika Anda sendiri tidak percaya, jangan meminta orang lain untuk percaya. Hampir tidak mungkin untuk tidak memancarkan keraguan dan kegelisahan Anda kepada orang lain melalui bahasa tubuh, nada suara, intonasi, pilihan kata, dan tanda-tanda tidak langsung lainnya. Ketika Anda menunjukkan dengan tindak tanduk Anda bahwa Anda kurang percaya diri, orang lain juga mulai meragukan kemampuan Anda untuk bekerja. Anda bisa mendapatkan rasa hormat dan keyakinan dari orang lain. Mulailah dengan membuat daftar tentang semua yang Anda sukai dari diri Anda dan apa saja yang ingin Anda ubah. Berusahalah dengan penuh kesadaran untuk membangun kekuatan-kekuatan positif Anda dan perbaikilah kelemahan-kelemahan Anda. Mungkin tidak mudah, namun jika Anda menilai diri Anda dengan jujur dan tekun dengan usaha Anda, pada akhirnya Anda akan sukses. 4. Kekuatan besar akan berada di samping orang-orang yang benar-benar percaya. Kita manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kapasitas untuk percaya. Kapasitas yang jika dipadukan dengan kemampuan yang kita bawa sejak lahir untuk membedakan yang baik dan yang jahat, memberi kita kekuatan yang sangat besar di dalam pencarian kita untuk hidup yang lebih makmur dan penuh berkah. Ketika Anda menetapkan tujuan untuk diri Anda sendiri, pastikan semua itu didasarkan pada melakukan hal-hal yang benar bagi keluarga Anda, teman-teman Anda, karyawan Anda, dan diri Anda sendiri. Ketika orang lain melihat bahwa Anda orang yang adil dan wajar dalam berhubungan dengan mereka dan bahwa Anda adalah orang yang murah hati dan memegang prinsip, mereka akan berusaha sebisa mereka membantu Anda. 5. Orang licik bekerja lebih keras dan membayar lebih banyak atas apa yang dia dapatkan dari hidup ini daripada orang lain. Namun, dia menipu diri sendiri dengan keyakinan bahwa dia bisa mendapatkan sesuatu tanpa pengorbanan. Ada aturan yang mendasar dalam penjualan, yaitu Anda harus dapat menjual pada diri Anda sendiri sebelum dapat menjual kepada orang lain dengan efektif. Jika Anda tidak percaya dengan nilai dari barang dan jasa yang Anda jual, orang lain juga tidak akan percaya. Jika Anda menipu orang lain dalam kesepakatan yang tidak adil,
Anda harus bekerja dengan sangat keras untuk mengalahkan perlawanan dari dalam diri Anda ketika melakukan perbuatan yang salah. Sebuah kesepakatan adalah baik bila menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, ketika masing-masing peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keuntungan dan mengemban resiko. 6. Apakah ada yang mengatakan bahwa cita-cita Anda tidak akan tercapai? Pencapaian besar apakah yang telah orang tersebut raih sehingga ia merasa berhak untuk memberikan batasan pada Anda? Anda akan menemukan di saat Anda menjalani hidup ini bahwa mereka mengumbar saran adalah orang-orang yang jelas sangat kompeten untuk memberi saran. Orang-orang sukses dan sibuk tidak memiliki minat untuk mengajari Anda bagaimana Anda harus menjalani hidup Anda. Mereka sibuk menjalani hidup mereka sendiri. Orang-orang gagal dan biasa-biasa saja memiliki banyak waktu di dunia ini. Mereka juga senang bila melihat Anda jatuh dan dengan cepat mengatakan, "Bukankah saya sudah pernah bilang?" ketika Anda menghadapi rintangan sementara. Jika seseorang berkata kepada Anda bahwa apa yang coba Anda capai adalah mustahil atau tidak sepadan dengan usaha Anda, amatilah mereka dan apa yang telah mereka capai dalam hidup mereka. Anda akan melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak terlalu sukses. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang optimis. Mereka memiliki kebiasaan sukses karena mereka selalu mendengarkan diri kata hati mereka sendiri. Mereka memiliki kebiasaan sukses karena mereka selalu mendengarkan dari kata hati mereka sendiri dan bukannya mendengarkan orang-orang yang ingin melihat mereka gagal. 7. Di mana Anda akan berada 10 tahun dari sekarang jika Anda terus menempuh jalan yang Anda jalani sekarang? Banyak orang gagal menyadari bahwa kesuksesan besar adalah hasil dari kesuksesan-kesuksesan kecil. Seringkali dalam rentan waktu yang sangat panjang, orang-orang yang benar-benar sukses adalah para pemikir jangka panjang. Mereka tahu bahwa mereka harus membangun di atas setiap pencapaian dan terus belajar cara-cara baru dan lebih baik di dalam mengerjakan sesuatu. Pengkajian secara teratur akan kemajuan Anda adalah bagian yang sangat penting dari pencapaian tujuan. Sebuah tujuan tidak berbeda dengan angan-angan, kecuali disertai dengan jadwal kerja untuk mencapainya. Pastikan rencana untuk hidup Anda disertai tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Perbaiki tujuan Anda sesuai dengan keadaan yang ada. Berilah tanda jika telah dicapai dan tetapkan tujuan yang baru dan lebih besar untuk diri Anda seiring dengan bertambahnya usia. Dan sediakan waktu untuk sering merenung untuk memastikan bahwa Anda berada di jalan yang benar untuk diri Anda. 8. Jangan pernah menghancurkan apapun, kecuali Anda telah siap untuk membangun sesuatu yang lebih baik untuk menggantikannya. Aturan ini berlaku untuk individu-individu dan benda-benda. Mudah sekali bagi kita untuk mengkritik orang lain tentang kekurangan-kekurangan mereka, dan juga mudah untuk mencari kesalahan pada pekerjaan mereka atau dalam situasi yang tidak Anda sukai. Jauh lebih sulit untuk menjadi pembangun manusia dan membuat karya seni, produk yang bermanfaat, bisnis yang menguntungkan. Pastikan diri Anda adalah seorang pembangun, bukan perusak manusia dan benda-benda. Ketika Anda mengkritik tindakan dan pekerjaan orang lain, anak-anak Anda, karyawan Anda, dan orang-orang lain yang berada di bawah tanggung jawab Anda, pastikan kritik Anda positif dan pada tindakan, atau pada peluang untuk perbaikan, bukan pada orangnya. Berikan juga saran yang spesifik untuk mereka terapkan dan fokus pada potensi kesuksesan. 9. Apakah yang Anda inginkan dari hidup ini? Lalu apa yang telah Anda berikan sehingga Anda berhak mendapatkannya? Ada hukum fisika yang mengatakan untuk setiap aksi pasti ada reaksi berlawanan yang sama besar. Juga berlaku di dalam kehidupan. Anda menuai hasil dari apa yang telah Anda perbuat. Ketika Anda murah hati dengan waktu dan usaha Anda, imbalannya akan murah hati juga. Jika Anda memberi dengan menggerutu, yang Anda peroleh juga sama dengan investasi Anda. Hasil yang besar juga memerlukan komitmen pribadi atau modal keuangan yang besar. Mengertilah dari permulaan bahwa ada label harga untuk segala sesuatu.
Ketika Anda menetapkan tujuan untuk diri Anda, pastikan waktu, usaha, dan disiplin pribadi yang diperlukan untuk mencapainya bernilai sepadan. Anda akan menyadari bahwa bahkan tujuan yang paling ambisius pun ada dalam jangkauan Anda. 10. Orang yang sukses selalu memfokuskan pikirannya pada apa yang dia inginkan di dalam hidup, bukan pada apa yang tidak dia inginkan. Hampir tidak mungkin untuk tidak menjadi seperti apa yang sangat sering Anda pikirkan. Jika Anda berkonsentrasi pada sesuatu dengan cukup lama, itu akan menjadi bagian dari pikiran Anda. Gunakan pengetahuan ini untuk memberi Anda keuntungan. Jika Anda memikirkan masalah, Anda akan mendapatkan masalah. Jika Anda memikirkan solusi, Anda akan mendapatkan solusi. Wajar saja jika Anda memiliki keraguan, ketakutan, dan kegelisahan. Orang yang sukses mengerti hal ini dan belajar untuk menguasainya dengan fokus pada target yang dia idamkan, bukan pada hal-hal lain yang tidak dia inginkan. 11. Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan jika Anda menolak untuk menerima apapun sebagai penggantinya. Kompromi adalah elemen penting di dalam politik, diplomasi, dan negosiasi, namun tidak di dalam menetapkan dan mencapai tujuan. Orang-orang yang mencapai kesuksesan besar dalam hidupnya adalah mereka yang tidak mau menerima kurang dari yang terbaik dari diri mereka dan menolak berkompromi dalam pencapaian tujuan mereka yang paling penting. Jika Anda menemukan diri Anda sedang berpikir untuk menerima lebih sedikit daripada takaran penuh akan apa yang ingin Anda capai, berhentilah sejenak dan analisis situasi yang ada. Apakah rintangan yang Anda hadapi memang tidak dapat Anda kalahkan? Ataukah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah? Bisakah Anda memilah-milah rintangan Anda, langkah apapun ke arah yang benar? Langkah apapun ke arah yang benar, sekecil apapun, akan tetap membuat Anda berjalan menuju tujuan Anda. Kemajuan ke arah pencapaian tujuan yang besar sering diukur dengan kesuksesan-kesuksesan kecil. 12. Jangan khawatir dengan apa yang telah Anda lakukan di masa lalu, apa yang ingin Anda lakukan di masa depan. 12. Jangan khawatir dengan apa yang telah Anda lakukan di masa lalu. Khawatirlah dengan apa yang ingin Anda lakukan di masa depan. Shakespeare menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di masa lalu adalah pendahuluan, sangat relevan dengan keadaan saat ini yang melaju cepat dan berteknologi tinggi. Segala sesuatu yang telah kita lakukan di masa lalu berfungsi hanya untuk mempersiapkan kita menghadapi tugas berikutnya. Janganlah puas dengan kejayaan di masa lalu, rencanakan pencapaian yang akan datang, dan jangan berlebihan menikmati kemenangan hari ini. Berbesar hatilah di dalam mengerjakan segala sesuatu. Carilah cara terbaik untuk mengerjakan tugas-tugas rutin, dan ucapkan selamat pada diri Anda sendiri jika Anda telah bekerja dengan sangat baik. 13. Satu-satunya yang abadi di seluruh jagat raya adalah apa yang Anda bangun di dalam pikiran Anda. Banyak keterbatasan-keterbatasan pada diri kita adalah karena perbuatan kita sendiri. Kita percaya bahwa hal-hal tertentu adalah mustahil karena kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa itu memang demikian. Di dalam sebuah percobaan, seorang ilmuwan meletakkan kaca pemisah antara dua ekor ikan. Yang satu adalah pemangsa, yang lainnya. Pada awalnya, ikan pemangsa membentur kaca pemisah berkali-kali, tetapi akhirnya ia menyerah. Setelah beberapa saat, peneliti itu mengambil kaca pemisah. Akan tetapi ikan pemangsa itu terus berenang dengan tenang di tempatnya. Kita juga makhluk ciptaan yang memiliki kebiasaan. Ujilah keterbatasan Anda sekali waktu. Ketika usia Anda bertambah dan pikiran Anda semakin berkembang serta menjadi lebih mahir dengan apa yang Anda kerjakan, Anda akan menemukan bahwa batasan-batasan yang pernah membatasi Anda sudah tidak ada lagi. Pergunakan waktu Anda untuk merenung yang produktif. Pertimbangkanlah apa yang ingin Anda lakukan jika Anda dapat melakukan apa saja yang Anda mau. Anda akan menemukan bahwa mungkin impian Anda akan terwujud bila Anda menetapkan tujuan yang pasti dan Anda punya rencana untuk mencapainya. 15. Jika Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan dari hidup ini, apa yang Anda pikir akan Anda dapatkan?
Mayoritas terbesar manusia di dunia ini terombang-ambing dalam kehidupan, tidak pernah menyadari bahwa masa depan mereka tergantung pada diri mereka sendiri untuk membentuknya. Golongan minoritas yang mencapai kesuksesan besar adalah orang-orang yang tahu apa yang mereka inginkan dan punya rencana untuk mewujudkan keinginan mereka. Mereka tahu apa yang mereka mau dan bagaimana mereka akan mendapatkannya. Tujuan Anda haruslah spesifik, harus dapat diukur, harus ada batas waktu kapan akan tercapai, harus terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dicapai. Ketahuilah dengan jelas apa rencana Anda untuk mencapainya, kapan Anda akan mencapainya, dan bagaimana. Kajilah kemajuan Anda secara teratur. Benahilah jalan yang Anda tempuh jika diperlukan, dan jangan sampai pernah menyerah. 15. Ketahuilah dengan pasti apa yang Anda inginkan dari hidup ini. Dan pastikan lagi apa yang harus Anda korbankan. Pelajarilah kehidupan orang-orang sukses, dan Anda akan menyadari bahwa mereka telah membayar harga yang setara dengan nilai kesuksesan yang mereka raih. Pengamatan terhadap hidup mereka hampir selalu menunjukkan bahwa mereka telah belajar dan menyiapkan diri selama bertahun-tahun sebelum meraih kesuksesan yang besar. Prinsip ini berlaku pada hampir semua bidang pencapaian individu, di bidang seni, pengobatan, ilmu pengetahuan, atau bisnis. Tidak ada sesuatu yang berharga datang dengan mudah. Di saat Anda mempertimbangkan tujuan Anda sendiri, pertimbangkan juga apa yang rela Anda korbankan untuk apa yang Anda ingin dapat. Anda harus bersiap-siap untuk memberi waktu dan bakat Anda dengan murah hati dalam waktu yang lama sebelum mengharapkan hasil dari investasi Anda. Banyak kesuksesan semalam dihasilkan dari kerja keras yang tidak kelihatan selama bertahun-tahun sebelum mereka akhirnya dikenal karena pencapaian mereka. 16. Berusahalah mewujudkan cita-cita yang sangat Anda inginkan dengan sangat saksama. Terlalu banyak orang menggunakan waktu mereka untuk merencanakan akhir pekan dibanding merencanakan hidup mereka. Lalu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa kehidupan telah meninggalkan mereka dan bahkan mereka tidak menyadari kapan hal itu terjadi. Jika Anda mempelajari dengan sungguh-sungguh apa yang sangat Anda inginkan di dalam hidup, Anda mulai harus memfokuskan pikiran Anda dan mengkonsentrasikan energi Anda pada hal tersebut. Salah satu keuntungan besar dari memiliki tujuan yang pasti bagi hidup Anda, yaitu ini akan membantu Anda menentukan prioritas pada aktivitas-aktivitas Anda. Ketika tujuan besar Anda jelas di dalam pikiran Anda, tidaklah perlu menganalisis setiap situasi secara terpisah. Anda tahu secara otomatis apakah tindakan Anda akan membawa Anda ke arah tujuan Anda atau malah menjauhkan. Lalu, Anda dapat menggunakan semua sumber daya Anda, waktu, uang, dan energi untuk hasil yang terbaik. 18. Kebijaksanaan dapat diperoleh dari mengetahui apa yang tidak Anda inginkan dan apa yang Anda inginkan. Tujuan hidup Anda juga harus dapat memberikan penghargaan yang sangat penting bagi Anda, bahkan untuk orang lain. Beberapa percobaan mungkin diperlukan, terutama selama tahun-tahun pertama Anda, untuk mengetahui apa yang benar-benar Anda suka dan dalam hal apa Anda sangat mahir. Tujuan karir dan keuangan harus seimbang dengan tujuan pribadi, seperti memelihara hubungan dengan orang-orang yang penting bagi diri Anda. Rencana Anda untuk hidup Anda harus menyertakan beberapa tujuan yang menyenangkan, karena Anda akan merasa senang dalam mengerjakannya. Perkembangan rohani juga penting untuk menjadi manusia yang lengkap dan bahagia. Pastikan Anda menyisihkan waktu untuk semua aspek penting dalam pengembangan pribadi Anda. 19. Jangan takut bercita-cita tinggi ketika sedang memilih tujuan hidup Anda, karena tidak peduli seberapa tinggi Anda bercita-cita, pencapaian Anda mungkin akan berada di bawah itu. Banyak bisnis hari ini yang mendukung pengembangan terus-menerus sebagai bagian dari program kualitas mereka. Mereka menyadari bahwa untuk tetap dapat bersaing di ekonomi global hari ini, mereka harus terus-menerus berusaha keras memperbaiki setiap aspek dari bisnis. Kalau tidak, mereka akan didahului oleh para pesaing. Etika yang sama juga berlaku pada individu-individu. Semua kehidupan adalah pengalaman belajar terus-menerus. Setiap kesuksesan dan rintangan sementara hanya membantu Anda menyiapkan diri untuk waktu ketika Anda pada akhirnya berhasil mencapai tujuan.
Tujuan jangka pendek dan jangka menengah Anda harus masuk akal dan dapat dicapai. Namun, sasaran jangka panjang Anda harus selalu jauh melebihi kemampuan Anda saat ini. Seperti yang dikatakan penyair Virgil, keberuntungan berdampingan dengan orang-orang yang berani. 20. Jika Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan, jangan mengatakan Anda tidak pernah memiliki kesempatan. Orang-orang yang sering mengeluh bahwa mereka tidak pernah memiliki kesempatan dalam hidup ini, biasanya orang yang selalu memiliki alasan yang selalu mereka katakan bila mereka gagal. Mereka tidak pernah mengakui kesalahan. Mereka adalah korban-korban dari kebiasaan yang telah lama berlaku, dari lingkungan, dari pendidikan yang tidak memadai, atau beberapa faktor lain yang mereka rasakan telah memberi mereka ketidakberuntungan. Jika Anda mencarinya, Anda akan selalu memperoleh alasan-alasan untuk mencoba sesuatu atau tetap tekun pada pekerjaan hingga tuntas. Namun, orang-orang yang sukses bukanlah pembuat alasan. Mereka mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka menetapkan tujuan dan bertanggung jawab atas pencapaian mereka. Ketika orang putus harapan, mereka melihat harapan. Mereka mendekati setiap situasi dengan antusias, percaya dengan menyadari bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang memiliki sikap mental positif. 21. Ini adalah dunia yang baik bagi orang yang tahu dengan tepat apa yang mereka harapkan dari hidup dan selalu berusaha mendapatkannya. Kita sangat bahagia ketika kita berusaha keras untuk mencapai tujuan. Ketika kita mencapai satu tujuan, kita cenderung untuk menetapkan tujuan lain, biasanya yang lebih besar. W. Clement Stone menyebutnya ketidakpuasan yang memberi inspirasi, pengalaman-pengalaman yang mengecewakan setelah sebuah tujuan telah dicapai dan sebelum melangkah ke arah tujuan yang akan diambil. Jika Anda mulai mengalami perasaan yang mengganggu itu, inilah saatnya untuk bertindak. Pastikan Anda sudah memiliki rencana jangka panjang sehingga bila satu tujuan jangka pendek telah diraih, Anda secara alamiah akan segera menetapkan tujuan yang baru. 21. Orang yang tidak punya tujuan besar yang jelas ibarat sebuah kapal yang tidak berdaya karena tidak punya kompas. Jika Anda menganalisis peta seorang nahkoda dengan sangat rinci, Anda akan mengetahui bahwa perjalanan dari satu titik ke titik yang lain lebih merupakan kumpulan garis zigzag daripada sebuah garis lurus dari titik keberangkatan sampai tujuan akhir. Sang kapten harus selalu melakukan penyesuaian jalur jalannya kapal untuk menghadapi perubahan-perubahan yang disebabkan oleh kondisi laut yang menyebabkan kapal menyimpang dari jalur yang telah ditetapkan. Satu hal yang tidak berubah adalah tempat tujuannya. Hal yang sama juga terjadi pada individu-individu. Apapun rencana penting yang Anda miliki untuk hidup Anda akan menemukan bahwa selalu ada pengaruh-pengaruh lingkungan di luar kendali Anda. Perbaiki jalan Anda dan teruskan langkah Anda ke arah tujuan Anda. Kuncinya adalah selalu memiliki tujuan di dalam pikiran Anda dan bukannya hanyut bersama dengan arus. 22. Sebuah hasrat yang menyala-nyala untuk menjadi seseorang atau dalam melakukan sesuatu adalah titik awal bagi seseorang untuk memulai keinginannya. Beberapa tahun yang lalu, seorang pembicara di sebuah universitas bergengsi meminta kepada sebuah wisudawan dari angkatan yang lulus, siapa di antara mereka yang memiliki rencana yang pasti bagi hidup mereka untuk mengangkat tangan. Ketika ia memandang ke seluruh ruangan, hanya ada 3 tangan yang terangkat. 25 tahun berikutnya, ketiga pengangkat tangan tersebut mengadakan sebuah reuni. Harta kekayaan gabungan ketiga orang yang mengangkat tangannya melebihi harta kekayaan teman-teman lain yang seangkatan. Orang yang tahu kemana mereka akan pergi selalu mencapai tingkat kesuksesan lebih tinggi daripada mereka yang hanya terombang-ambing dalam hidup, mengharapkan keadaan menciptakan kesempatan bagi mereka. Orang-orang yang sukses menciptakan kesempatan bagi diri mereka sendiri dengan fokus pada tujuan mereka dengan intensitas yang setingkat dengan obsesi. Dengan cara ini, setiap tindakan membawa mereka ke arah tujuan mereka. 23. Sebuah tekad adalah kepastian tujuan kuat yang diperlihatkan dengan tindakan gigih dalam melakukan inisiatif pribadi. Orang-orang yang iri hati kadang-kadang menganggap kesuksesan hanya datang karena keberuntungan. Anggapan ini tidak betul. Daryl Royal, seorang pelatih, pernah berkata, keberuntungan terjadi bila persiapan bertemu dengan kesempatan.
Kesuksesan terjadi ketika Anda memiliki tujuan yang pasti bagi hidup Anda dan Anda mengambil inisiatif untuk mencapainya dengan tindakan. Mungkin Anda membuat kesalahan, setiap orang juga, namun tindakan apapun jauh lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa. 24. Sebuah kapal tanpa kemudi dan orang yang tidak memiliki tujuan pada akhirnya akan karam di padang pasir. Tujuan yang Anda tetapkan bagi diri Anda seperti kemudi sebuah kapal akan membawa Anda kepada tujuan dan tampaknya seperti sebuah kapal tanpa kemudi. Anda akan merasakan tidak masuk akal untuk terus menempuh perjalanan. Jadikan penetapan tujuan sebagai kebiasaan hidup Anda. Jika Anda terkadang menghadapi masalah untuk tetap fokus, tentukan tujuan yang kecil sehingga dapat dicapai dan terus mengerjakan sampai selesai. Contohnya adalah mencari cara lebih cepat dan lebih efisien untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin atau mengerjakan pekerjaan yang paling sulit lebih dahulu. Di saat Anda memiliki banyak energi dan konsentrasi, Anda masih pada tingkat yang paling tinggi. Simpanlah pekerjaan-pekerjaan yang mudah untuk berikutnya. Kesuksesan-kesuksesan kecil pasti akan membantu Anda untuk mencapai tujuan yang lebih besar. 25. Kejujuran dan kerja keras adalah sifat-sifat karakter yang terpuji. Namun, seseorang yang tidak mempunyai sifat-sifat tersebut tidak akan sukses dalam mencapai tujuan besarnya. Karakter adalah unsur yang paling penting untuk kesuksesan dan sifat yang sangat penting untuk kepemimpinan. Namun, karakter saja tidak dapat menjamin kesuksesan, kecuali diarahkan pada hal yang positif. Ketika orang-orang yang baik dan beradab, orang-orang berkarakter dengan penuh keinginan dan antusiasme mengarahkan energinya dalam mencapai tujuan hidup besar mereka, hasilnya akan menakjubkan. Sebuah tujuan besar dan karakter yang luar biasa adalah gabungan yang tidak mudah dikalahkan. 26. Hidup tanpa sebuah tujuan besar yang pasti menjanjikan hidup yang pas-pasan. Anda dapat terus menjalani hidup Anda tanpa sebuah tujuan besar yang pasti, tetapi Anda tidak akan pernah maju. Kepastian tujuan adalah titik awal dari sebuah pencapaian. Tujuan keuangan terutama haruslah spesifik, pasti dan dapat terukur. Anda harus tahu apa yang Anda rencanakan untuk Anda dapatkan, kapan, dan bagaimana rencana Anda untuk melakukannya. Keuntungan terbesar dari terjaminnya keadaan keuangan adalah ketenangan pikiran karena mengetahui bahwa Anda telah siap untuk menghadapi tantangan-tantangan apapun dalam hidup. Anda akan merasa tenang pada apapun yang Anda kerjakan karena Anda dapat lebih fokus dalam meraih kesempatan dan tidak perlu berjuang mencari penghasilan tambahan untuk bertahan hidup. 27. Jika Anda tidak memiliki tujuan besar, Anda akan hanyut ke dalam kegagalan yang pasti. Di dalam usaha mencapai tujuan yang telah Anda tentukan sendiri, hanya ada dua pilihan. Apakah Anda bergerak menuju tujuan Anda atau Anda hanyut menjauhinya? Pilihlah tujuan hidup Anda dan belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ketika Anda memiliki hasrat pada keyakinan Anda, ketika pilihan itu Anda buat sendiri, Anda akan memiliki kekuatan untuk bertahan sampai sukses. 28. Anda tidak akan lebih besar daripada berbagai pikiran yang mendominasi otak Anda. Jika benar perkataan yang mengatakan Anda akan menjadi apa yang Anda pikirkan terus-menerus, maka jumlah dan kualitas kesuksesan yang Anda capai di dalam hidup Anda akan setara dengan besarnya pikiran-pikiran Anda. Jika Anda mengizinkan pikiran Anda didominasi dengan perkataan-perkataan sepele, pencapaian Anda kemungkinan tidaklah penting. Disiplinkan diri Anda untuk memikirkan hal-hal yang penting. Ikutilah terus perkembangan baru yang terjadi di bidang Anda dan apa yang sedang terjadi di dunia. Buatlah daftar ide-ide bagus yang dapat Anda gunakan setiap saat Anda mencari solusi kreatif untuk memecahkan masalah. Ingatlah, pemikiran kecil memikirkan benda-benda, pemikiran besar memikirkan ide-ide. 29. Kemajuan Anda di dalam kehidupan dimulai dari pikiran Anda dan berakhir di tempat yang sama. Setiap prestasi besar dimulai dengan lahirnya sebuah ide di dalam pikiran orang hebat, lalu terbentuk untuk diterapkan secara nyata, dan pada akhirnya berubah menjadi kenyataan. Buatlah pikiran Anda menjadi tanah yang subur bagi ide-ide dengan belajar dan menelaah secara terus-menerus dan kondisikan diri Anda melalui praktik yang terus-menerus untuk mendisiplinkan diri dalam menerapkan ide-ide bagus Anda. Konsep yang paling jenius di dunia ini hanyalah sebuah ide, kecuali Anda melaksanakannya.
Bahkan sebuah ide yang biasa-biasa saja tapi dilaksanakan jauh lebih bernilai dibandingkan ide jenius yang meredup di dalam pikiran tidak disiplin yang tandus. 30. Setia terhadap tujuan adalah prinsip kesuksesan yang pertama. Memiliki rencana bagi hidup Anda yang dipikirkan dengan saksama dan terus bertahan untuk dicapai tanpa mempedulikan apa yang dikatakan orang lain. Rintangan-rintangan yang Anda hadapi adalah hal yang sangat penting bagi kesuksesan Anda. Akan selalu ada orang-orang yang mencari-cari kesalahan Anda dan orang-orang yang mencoba mengatakan kepada Anda bahwa tujuan Anda tidak sepadan dengan usaha-usaha yang telah Anda lakukan untuk mencapainya. Orang-orang tersebut tidak akan pergi jauh dari Anda, dan merekalah yang pertama kali meminta tolong kepada Anda setelah Anda mendahului mereka. Hampir setiap orang yang sukses pernah berpikir untuk menyerah pada saat-saat tertentu ketika mereka sedang berjuang untuk mencapai puncak. Banyak terobosan segera terjadi setelah mereka fokus kembali kepada tujuan mereka. Tidak ada hambatan yang tidak dapat dikalahkan oleh orang yang setia kepada tujuan, memiliki sikap mental positif dan keinginan kuat untuk sukses. Demikianlah kutipan inspirasional di bulan April ini. Semoga bisa kita terapkan minimal satu kutipan setiap harinya sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki sikap mental positif seperti apa yang diinginkan oleh buku ini. Kita akan bertemu di episode selanjutnya di tentunya bagian kelima atau bulan kelima, bulan Mei, dengan tema besarnya yakni bertindaklah.